Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama, atau biasa disebut dengan STIDGI NU Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang sekelumit sejarah peradaban Islam. Tentunya kita semua tahu sejarah peradaban Islam sangatlah panjang, bukan hanya dari lajur waktu ya, tapi juga cakupan wilayah, bahasa, dan budaya. Bahkan perkembangan Islam di tanah Jawa, khususnya atau di Nusantara pada umumnya, yang melibatkan Wali Songo, juga termasuk dalam sejarah kebudayaan Islam. Namun saat ini saya hanya akan berfokus pada masa awal kekhalifahan Rasyidin, yakni masa pada sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini saya akan berfokus pada sosok yang bernama Khalid bin Walid atau Khalid ibn al-Walid. Sosok yang merupakan sosok favorit saya pribadi dalam sejarah Islam ya. Selain tentu saja setelah Nabi Muhammad SAW, saya memiliki ketertarikan yang sangat khusus pada Khalid bin Walid ini, karena dia memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam mengomandoi suatu pertempuran yang sangat jenius, sangat luar biasa. Beliau bahkan sering memenangkan perang, baik itu untuk umat muslim atau bahkan dulu sebelum dia menjadi muslim gitu. Seperti di perang Uhud kalau nggak salah, itu kan muslim kalah tuh dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sosok yang sangat spesial, yang kejeniusannya dalam bidang militer mendapat pengakuan bukan hanya dari sejarawan muslim ya, bahkan sejarawan barat pun mengakui kemampuan beliau dalam mengomandoi sebuah pertempuran, mengendalikan pertempuran. Khalid adalah salah satu anomali yang menjadikan orang-orang di Jazirah Arab menjadi pusat perhatian, dengan tidak hanya berani memukul raksasa yang begitu besar, dua kekaisaran besar, yang pada saat itu Roma Timur atau lebih dikenal dengan nama Bizantium, dan Sassanid, kekaisaran Sassanid yang berpusat di wilayah Iran itu. Pada masa itu kedua kekuatan besar ini adalah kekuatan yang paling dominan ya di tanah yang maksudnya khususnya di Middle East, di Timur Tengah, di Eropa, itu Afrika Utara itu paling dominan. Ini kita meniadakan yang di timur kayak Cina, terus Nusantara apa sebagainya. Maksudnya yang paling dominan ini di daerah itu dua kekaisaran besar, mungkin ya istilahnya yang bisa menyaingi kedua kekuatan ini hanya mungkin Cina dan India gitu istilahnya. Dan pada saat itu mereka saling berperang, saling berebut pengaruh, khususnya di daerah perbatasan itu. Biasanya kan perbatasan mereka kan adanya di Timur Tengah, di daerah Irak, di daerah Levant. Levant itu daerah yang ada di sekitar Syria. Bukan di sekitar Syria ya, mencakup Syria, Palestina, Lebanon, itu daerah Levant. Dan mereka sering berperang gitu. Dan Khalid bin Walid ini adalah orang yang berani menantang dua kekuatan raksasa itu. Bisa dibayangkan coba kalau zaman sekarang. Zaman sekarang kan yang paling berpengaruh itu Amerika Serikat dengan Rusia ya. Dua negara besar. Bisa dibayangkan muncul sosok atau negara baru yang sangat tidak diperhitungkan itu berani melawan mereka. Bayangkan kalau Indonesia misalkan melawan Amerika, melawan Rusia, dan bukan hanya melawan, bahkan bisa mengalahkan. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa istilahnya. Dan apa yang dilakukan Khalid bin Walid ini merupakan salah satu juga alasan kenapa kekhalifahan Rasyidin ini sejajar dengan Roma dan Sassanid Empire atau kekaisaran Sassanid. Ada banyak sekali pertempuran yang dimenangkan Khalid, baik itu melawan Bizantium ataupun Sassanid. Namun ada satu pertempuran yang menurut banyak sejarawan benar-benar mengubah dunia, atau saat itu mengubah power balance, mengubah keseimbangan kekuatan lah, yang menjadikan kisah dunia akan sangat berbeda jika kejadian ini tidak terjadi gitu istilahnya. Dan pertempuran yang saya bicarakan itu adalah The Battle of Yarmouk atau pertempuran Yarmouk.
Yarmouk itu adalah sebuah wilayah yang saat ini ada di negara Syria ya. Dan dalam sejarah peradaban Islam mungkin lebih dikenal dengan negeri Syam. Pertempuran Yarmouk memungkinkan umat muslim menguasai wilayah Levant. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, wilayah Levant ini wilayah yang sangat vital ya. Di situ ada wilayah Palestina. Palestina kan tahu, di situ ada kota suci Yerusalem, Damaskus, kan, Antioch, Lebanon di situ, sekitar situ. Jadi kayak semacam jalur yang menghubungkan antara Asia dan Afrika gitu. Power off. Asia, Afrika sampai Eropa kan melalui jalur itu. Jalur Levant biasanya kalau menggunakan jalur darat. Dan jangan lupa ya, Mesir itu kan tempat yang penting gitu. Karena Mesir adalah bread basketnya Roma itu istilahnya. Tempat penghasil makanannya Roma yang terbesar itu di Mesir, dan itu kan menjadi jalur yang sangat rutin dilewati gitu untuk perdagangan selain tentunya dari laut. Jadi intinya posisi Levant ini benar-benar strategis. Sebelum kedatangan Islam, penduduk Jazirah Arab sangatlah terfragmentasi. Artinya mereka terdiri dari kelompok suku yang berbeda-beda dan seringkali mereka saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan suatu wilayah gitu istilahnya. Mereka ada banyak sekali suku-suku ya. Mereka punya budaya masing-masing, bahkan punya Tuhan masing-masing atau berhala gitu istilahnya. Dan setiap berhala yang mereka sembah itu mereka taruh di Ka'bah. Ya, benar-benar sekali. Dulu Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala-berhala gitu istilahnya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad datang, diangkat menjadi nabi, lantas menyebarkan Islam pada penduduk Arab dan menyatukan mereka semua menjadi satu entity, satu political entity gitu istilahnya, dengan satu tujuan. Itu pertama kalinya Jazirah Arab bersatu. Ini sebelum-sebelumnya tidak pernah, bahkan di zaman-zaman dulu pun belum pernah. Sayangnya sebelum kekuatan baru ini unjuk gigi ke dunia luar, ke wilayah selain Jazirah Arab, Nabi Muhammad sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semangat perjuangan yang dibawa Nabi Muhammad tidak hilang, karena semangat itu diwarisi dan diteruskan oleh sahabat-sahabat yang berusaha untuk terus menyebarkan Islam seperti yang diinginkan Nabi Muhammad. Nah, untuk cara penyebarannya mungkin kita sudah mendengar ya, maksudnya ada banyak cara ya. Yang paling utama kan dakwah ya. Dan pada masa itu salah satunya adalah dengan berperang ya, dengan menguasai kota-kota yang lain gitu, yang banyak orang yang belum non-muslim di sana, kita mencoba menguasai. Tapi patut diingat ya, kita tidak bisa mensamaratakan pandangan moral orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Pada zaman dahulu, perang antar negara, antar wilayah, mencaplok wilayah negara lain, itu sudah sangat lumrah dilakukan, karena perang juga sebuah alat untuk menanamkan pengaruh ya. Menanamkan pengaruh suatu negara ke negara lain. Dalam konteks ini kita bisa melihat perang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan agama, dan Islam pun pernah melakukan hal itu. Tapi kita sebagai muslim tentunya tahu ya, bukan berarti kita menggunakan kekerasan atau mengancam siapapun yang tidak masuk ke dalam agama kita. Mereka harus mati atau bagaimana. Justru kita memberikan opsi kepada mereka, apakah mereka ingin untuk pindah agama ataukah tidak. Kita tidak melarang kalau mereka ingin tetap dengan kepercayaannya mereka kan. Yang pasti tujuan utamanya kenapa mereka menginvasi negara lain gitu ya. Tujuannya cuma satu, yaitu memastikan kalau umat muslim yang mungkin sudah tinggal di sana itu bisa menjalankan agamanya dengan aman gitu, dan bisa berdakwah dengan aman. Karena pada masa itu biasanya ya, contohlah di Roma itu biasanya mereka punya agama ofisial gitu istilahnya. Jadi tuh pemerintah memilih agama ofisial, dan biasanya memilihnya agama yang pada saat itu paling populer, paling banyak dipeluk oleh penduduknya gitu. Dan orang-orang yang berbeda dengan agama itu biasanya diasingkan, bahkan dipersekusi gitu istilahnya. Diusir, bahkan juga dibunuh gitu. Seperti contoh pada masa awal-awal
Kristen datang ke tanah Roma itu kan mereka kan banyak dipersekusi apa segala macam gitu, diasingkan, bahkan dibunuh gitu. Tapi ketika pemeluknya semakin banyak, Kristen menjadi ofisial agama dari Roma itu tersendiri, dan akhirnya orang-orang yang agamanya bukan Kristen akhirnya berbalik seperti itu. Nah, ini dengan para sahabat ini menyebarkan Islam melalui bukan hanya dakwah invasi, ini hanya sekadar memastikan agar semua orang bebas untuk melakukan kepercayaannya masing-masing, menjalankan kepercayaannya masing-masing. Itu yang paling utama ya. Bukan berarti ya, maka ada kan istilahnya, maksudnya orang yang tidak masuk ke agama Islam itu yang di kota-kota yang dikuasai, mereka diberi kewajiban untuk membayar zakat, zia kalau nggak salah itu. Jadi pajak lah istilahnya, pajak khusus bagi orang yang bukan muslim gitu. Tapi perlakuan seperti itu saya rasa untuk pada masa itu justru sangat luar biasa baik itu dibanding praktek-praktek yang lain istilahnya. Kalau yang lain kan harus sama atau kalau enggak ya sudah pergi dari situ, dipersekusi atau bahkan dibunuh kan istilahnya. Tapi ini silakan tinggal hanya dengan mengganti dengan beberapa uang gitu istilahnya kan, dan mereka tetap mendapatkan kebebasannya kan. Dan kalau kita menilainya dengan standar moral saat ini ya, kita memeluk agama yang kita inginkan terus membayar pajak karena itu, mungkin kita merasa itu bukan hal yang benar ya. Tapi kalau kita mikirnya dengan pola pikir orang pada masa itu, saya rasa itu sudah merupakan kompromi yang sangat luar biasa istilahnya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat muslim pada saat itu ya. Dan pada saat itu kekhalifahan Rasyidin dimulai. Di awal kepemimpinan Abu Bakar, beliau menghadapi banyak sekali pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya mengaku-ngaku sebagai nabi berikutnya, nabi ke-26 tah, 27 tah. Ada yang sampai seperti itu. Tapi pada akhirnya Abu Bakar berhasil meredam pemberontakan itu dan bisa mencegah Jazirah Arab untuk kembali terpecah-pecah seperti sebelumnya. Setelah berhasil menekan pemberontakan, Abu Bakar mulai mengumpulkan pasukan untuk menginvasi Sasanid. Saat itu ya yang menjadi sasaran utama adalah daerah di sekitar Irak ya, atau negara Irak yang sekarang yang menjadi negara Irak. Dan pada kampanye perang itu yang memimpin dalam penyerangan ke Sasanid itu Khalid bin Walid dan dia sangat berhasil meskipun dengan pasukan yang sangat minim. Nah, maksudnya umat muslim itu pada saat itu tidak memiliki pasukan sebesar Sasanid atau bahkan Roma. Tapi mereka memiliki satu kelebihan dibanding kedua negara itu. Pasukan-pasukan Arab memiliki keunggulan di dalam mobile. Bagaimana mereka bisa bergerak lebih cepat dibanding yang lain. Alasannya karena umat muslim pada saat itu lebih banyak mengandalkan pasukan cavalry ya, pasukan berkuda, dan kudanya pun tidak seperti Sasanid yang banyak yang banyak istilahnya baju pelindungnya gitu, kataprak istilahnya. Kataprak itu kuda yang diberi baju pelindung besi yang banyak gitu istilahnya, makanya juga pergerakannya lambat. Tapi kalau pasukan Arab tidak seperti itu, mereka pakainya cavalry dengan pelindung yang sangat ringan gitu istilahnya, tidak menggunakan pelindung yang berat gitu istilahnya. Kalau istilah itu mah light cavalry ya, cavalry yang ringan gitu. Kalaupun menggunakan pelindung juga tidak berlebihan gitu, tidak banyak. Dan ditambah lagi mereka menggunakan kuda, kalau zaman sekarang itu terkenalnya kuda Arab ya, itu mereka bentuk tubuhnya lebih kecil tapi lebih kuat gitu, lebih tahan lama dan lebih cepat bergeraknya. Dan mereka menggunakan taktik hit and run gitu. Jadi mereka memukul terus mundur ke belakang, kabur gitu. Terus pukul lagi, kabur lagi. Itu mobile gitu. Pasukan-pasukan yang Sasanid yang mengandalkan kataprak gitu ataupun infanteri yang jumlahnya banyak itu tidak begitu berguna gitu, karena istilahnya mereka pergerakannya lambat gitu. Jadi istilahnya ya
tidak apa-apa kita memukul sedikit gitu ya, sekali dua kali, tapi sering terus. Akhirnya kan bukan hanya istilahnya mereka kelelahan ya, kelelahan, frustasi apa segala macam dengan digerogotin semakin menurun sedikit demi sedikit terus. Nah itu yang strategi yang diterapkan Khalid bin Walid, menggunakan strategi hit and run, dan strategi ini juga diterapkan oleh pasukan Mongol beberapa abad nanti ya istilahnya. Cuma bedanya kalau pasukan Khalid kan tidak mengandalkan panah ya. Nah itu bedanya, hanya menggunakan tombak dan pedang gitu, hit and run-nya. Dan ini strateginya sangat mirip dengan pasukan Mongol nanti berabad setelahnya gitu. Kampanye perang di Irak ini bisa dibilang sangat berhasil. Khalid bin Walid berhasil menduduki banyak kota di Irak ya, kota-kota penting. Dan keberhasilan ini membuat Abu Bakar menjadi semakin percaya diri gitu. Dia akhirnya mengumpulkan lagi pasukan yang baru gitu untuk dikirimkan ke wilayah Levant gitu. Wilayah di mana kota suci umat muslim ketiga ada gitu, Yerusalem gitu ya. Sayangnya setelah mengirim ini kan wilayah Levant kan dikuasain oleh Roma ya, oleh Bizantium, Roma Timur. Sayangnya jumlah kekuatannya ini masih sangat kurang gitu. Meskipun Abu Bakar sudah berusaha mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin, tapi kalau dibandingkan dengan pasukan Roma itu sangat jauh kurang. Akhirnya setelah berhasil gitu merasa berhasil melakukan Irak dari Sasanid, itu Abu Bakar mengirimkan perintah pada Khalid bin Walid untuk pergi ke Syria, di wilayah Levant, itu tempat di mana pasukan yang pertama tadi sudah hadir di situ untuk sebagai reinforcement atau pasukan bantuan gitu istilahnya. Dan ini yang paling menarik nih, Khalid bin Walid melakukan hal yang tidak pernah orang pikirkan gitu istilahnya. Dia melewati gurun pasir yang panjang itu dari Irak sampai Syria tanpa membawa logistik sekalipun, makanan atau minuman. Dia bergerak sangat cepat gitu, dia memaksakan diri gitu. Dan mereka berhasil sampai Syria, menjadi pasukan bantuan gitu. Dan sampai di Syria, Khalid bin Walid ditunjuk sebagai pemimpin pasukan utama ya. Istilahnya maksudnya di dalam pasukan kan banyak jenderal loh. Khalid bin Walid ke jenderal. Kan ada satu jenderal utama yang menentukan keputusan akhir gitu. Nah, di situ Khalid bin Walid. Dan pada saat Khalid datang memberikan bantuan, mereka akhirnya berhasil menaklukkan kota Damaskus. Pasti kalian semua sudah pernah tahu kan yang namanya pedang Damaskus yang katanya sangat tajam itu. Nah itu salah satu kota penting itu. Nah itu berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Dan setelahnya mereka beralih ke kota-kota lain, kota-kota kecil yang ada di sekitar Damaskus, bahkan di wilayah Palestina itu mereka mulai menaklukkan. Sampai akhirnya kabar tentang Damaskus jatuh atau ditaklukkan oleh orang-orang Arab, kaum muslimin, sampai di telinga ke Kaisar Roma yang pada saat itu diduduki oleh Heraklius. Saya kurang paham nih penyebutannya benar atau tidak. Dan itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Tidak pernah terlintas di pikiran siapapun istilahnya ya. Wilayah Roma, Damaskus bisa dikuasai oleh suku-suku Arab. Tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu kan tidak ada yang namanya sarana informasi. Internet apalagi kan istilahnya. Karena yang namanya informasi itu tidak bisa menyebar dengan sangat cepat gitu. Peristiwa Nabi Muhammad menyebarkan Islam, terus menyatukan suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab, itu di Peninsula Arab. Mereka tidak menyadari hal itu istilahnya. Mereka tidak tahu kalau misalkan Jazirah Arab ini sudah bersatu jadi satu entitas gitu. Karenanya ini benar-benar satu hal yang menunjukkan, karena biasanya nih ya, orang-orang di Jazirah Arab kan sibuk dengan perang dia masing-masing ya, antar suku gitu, saling berperang. Terus juga apalagi Roma ini, Bizantium ini mempunyai hubungan dekat dengan salah satu kerajaan yang namanya Ghassanid. Ini nih
kerajaan yang isinya suku Arab gitu. Mereka ini kebanyakan pemeluk agama Kristen, Arab Kristen. Dan itu mereka wilayahnya ada di bawah, ya masih di wilayah Levan, di bawahnya itu. Jadi istilahnya kayak buffer state gitu antara Roma dengan negara-negara dengan suku-suku Arab gitu. Jadi benar-benar mengejutkan gitu. Mereka tidak terbayangkan gitu ada serangan dari selatan, wilayah selatan, karena mereka selalu mengantisipasinya dari wilayah barat, yaitu Sasanid gitu. Makanya ya apa istilahnya, yang menjaga di daerah-daerah selatan itu tidak begitu banyak gitu, karena mereka tidak pernah membayangkan hal seperti ini sampai terjadi. Dengan pasukan muslim yang menguasai Damaskus, Heraklius berpikir mereka akan juga bisa menaklukkan Yerusalem. Dan mungkin kemudian Antioch ini kota yang pada saat itu ditinggali oleh Kaisar Roma. Pada saat itu ada di Antioch, dan pada saat itu ibu kotanya Antioch, atau mungkin bukan ibu kota ya, tapi yang pasti Heraklius pada saat itu tinggal di Antioch. Jadi dia sangat khawatir. Karena itu dia mulai mengumpulkan pasukan untuk melakukan serangan balik, untuk menguasai kembali gitu daerah yang dia miliki dan sekarang dikuasai oleh umat muslim gitu. Bahkan dia juga sempat melakukan negosiasi dengan Sasanid gitu, bahkan melakukan aliansi dengan menikahkan putrinya dengan pangeran dari Sasanid gitu istilahnya, hanya untuk menaklukkan muslim gitu, merebut kembali kekuasaan yang harusnya dia miliki. Pada saat itu Heraklius mengumpulkan banyak pasukan yang dia pusatkan di Antioch. Saat itu pada tahun 635. Pasukannya pun diisi dengan berbagai macam orang dari belahan dunia ya, maksudnya dari berbagai macam orang dari wilayah yang dikuasai Roma, seperti orang-orang Slavik. Orang-orang Slavik itu orang-orang Rusia, itu keturunan Slavik itu. Orang-orang Rusia dan orang-orang dari Skandinavia itu banyak orang Slavik gitu. Terus orang Franks itu nenek moyangnya orang Prancis. Terus Georgian itu yang ada di pegunungan Kaukasus. Ya, di wilayah pegunungan situlah. Terus Armenia, terus Arab Kristen yang Ghassanid itu tadi, kerajaan Ghassanid, Lombard, Avar, Khazar, Balkan, terus Gokturks ini sama dengan, maksudnya orang-orang Turki itu salah apa? Orang-orang Turkiks. Gokturks. Tentara mereka dibagi dalam lima pasukan dengan pemimpin utama yaitu Theodor Friedrich. Ya Theodor aja lah, susah nyebutnya. Bahkan ada beberapa sumber yang berkata kalau ada Pangeran Sasanid juga ikut menjadi pemimpin atau masuk ke dalam pasukan Roma itu. Tapi tidak begitu jelas dia ada di pasukan keberapa gitu ya. Sementara kekhalifahan Rasyidin pada saat itu dibagi dalam 4 pasukan. Satu ada di Palestina dipimpin oleh Amr, satu di Jordan dipimpin oleh Surahbil, satu lagi di Damaskus dipimpin oleh Yazid, dan terakhir di bawah Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid yang berkedudukan di Emesa. Jadi pada saat itu tentara muslim terbagi karena ketika mereka menguasai suatu kota, mereka akan meninggalkan beberapa pasukan gitu untuk menjaga kota itu, biar agar tidak terjadi pemberontakan atau tentara-tentara yang sebelumnya kabur, tentara Roma yang sebelumnya kabur kembali lagi ke kota tersebut gitu. Jadi untuk mengatur pemerintahan di situ untuk sementara gitu. Jadi setiap kali mereka menguasai satu kota, tinggalkan berapa, menguasai lagi, tinggalkan lagi. Jadi akhirnya dengan begitu, dengan waktu mereka yang sangat cepat gitu dalam menguasai wilayah itu, akhirnya mereka tidak sempat mendapatkan tambahan pasukan gitu. Jadi menggunakan pasukan yang ada aja, tinggalkan. Akhirnya ya pasukan yang tadinya cukup besar akhirnya terbagi-bagi gitu istilahnya ya. Dan ini menjadi sangat rentan ya. Dan pada saat itu Heraklius juga melihat hal ini dan dia merencana
ingin mengeksploitasi kenyataan kalau pasukan-pasukan muslim ini terpisah-pisah gitu misalnya. Dan patut dicatat ya, pada saat itu Abu Bakar meninggal, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab ya. Dan apa yang dilakukan Umar pada saat pertama kali dia menjabat, maksudnya dia memberikan keputusan yang sangat kontroversial bahkan pada saat ini ya, yaitu mengganti atau menurunkan posisi Khalid bin Walid dan digantikan dengan Abu Ubaidah ya. Tapi bukan berarti Abu Ubaidah ini kurang pintar atau kurang baik dibanding Khalid. Dia pun seorang jenderal yang sangat disegani, sangat hebat ya, dikenal dengan orang yang sabar, legowo. Bahkan salah satu sahabat Abu Ubaidah ini salah satu sahabat yang sudah dijanjikan dia akan masuk surga gitu ya. Hanya saja dengan prestasi Khalid yang begitu banyak, kemenangan yang terus ia raih, hanya saja pergantian yang tiba-tiba ini rasanya kurang mengenakan gitu. Bahkan bagi saya sendiri kurang mengenakan mendengar kisah ini, maksudnya. Kok langsung diganti gitu, padahal dia menang terus kan ya. Saya sendiri pun tidak tahu alasan pastinya kenapa gitu ya. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan gitu ya. Beberapa sumber yang mengatakan kalau pada masa itu Khalifah Umar bin Khattab ini khawatir gitu dengan kepopuleran Khalid bin Walid gitu. Dia ini sangat populer lagi, bukan hanya di kalangan para prajurit, bahkan masyarakat biasa pun sangat mengenal dengan Khalid bin Walid gitu. Karenanya Umar merasa khawatir ini bisa menjadi bumerang gitu, bisa menjadi salah satu kemungkinan untuk melakukan pemberontakan. Pada masa itu tuh sangat umum gitu, kalau misalkan seorang jenderal yang terlalu populer gitu, apalagi di kalangan masyarakat dan prajuritnya gitu, biasanya mereka akan mendeklarasikan diri sendiri sebagai seorang raja. Itu sangat sering terjadi di Kekaisaran Roma gitu, ketika jenderal populer gitu, mereka biasanya melakukan seperti itu. Jadi mungkin kekhawatiran yang sangat beralasan gitu istilahnya. Dan pada saat itu juga pada titik yang paling genting ya, pada pertama kalinya umat muslim menyebar di luar Jazirah Arab dan mereka langsung berurusan dengan dua raksasa besar gitu. Kalau misalkan ada sampai pemberontakan terjadi, ini bukan hanya menjadi bencana kan istilahnya ya. Ini bisa langsung hancur kayaknya kalau misalkan sampai pemberontakan terjadi ya. Dan meskipun pada akhirnya terbukti kalau Khalid tidak terpikirkan hal itu ya, dia masih setia dengan komitmennya sebagai seorang muslim gitu istilahnya. Karenanya dia mendapat julukan pedang Allah, dan julukan itu tidak pernah lepas dari dia dengan komitmennya yang ia lakukan gitu. Meskipun Khalid bin Walid ini didemosi ya, istilahnya diturunkan dari pemimpin utama gitu, dia tetap menjadi jenderal, tetap. Hanya saja dia tidak memiliki kuasa untuk menentukan keputusan akhir gitu. Karena keputusan akhir adanya di jenderal tertinggi, pemimpin utama gitu misalnya. Dan pemimpin utama sekarang ini dipindah ke Abu Ubaidah. Pada saat itu Abu Ubaidah juga merasa nggak enak hati ya istilahnya. Terus juga apalagi di kondisi masih sedang kondisi baru perang gitu, pergantian yang sangat tiba-tiba ini kan mungkin akan menurunkan moral dari para prajurit ya. Karena itu waktu itu Abu Ubaidah ini mengadakan rapat perang ya, Council of War, rapat perang seperti itu. Mereka menanyakan pendapat jenderal yang lain, sahabat-sahabat yang lain, bagaimana dengan pergantian ini gitu. Apakah mereka setuju kalau misalkan Khalid bin Walid tetap pada posisinya gitu. Tentunya secara unofficial ya. Maksudnya pada saat itu saja di situ. Kalau dari keputusan dari pusat kan, dari Umar kan, pemimpin dipindahkan ke Abu Ubaidah. Tapi mereka setelah mendengar pendapat mereka semua dan mereka merasa kalau ini harus tetap Khalid yang memimpin, dan Abu Ubaidah sendiri pun merasakan seperti itu. Dia pun merasa kalau ini harus tetap Khalid. Kita harus lanjutkan harus selesaikan apa yang sudah kita mulai kan istilahnya seperti itu. Dan Khalid pun menyetujui gitu istilahnya. Akhirnya kepemimpinan tetap dipegang oleh Khalid di lapangan saja gitu. Kalau secara dokumen tertulis istilahnya tetap Abu Ubaidah gitu. Strategi yang dilakukan Heraklius, dia itu berencana
menyerang pasukan muslim yang terpisah-pisah itu secara bersamaan gitu. Dia kan memiliki tentara yang lebih besar, lebih banyak dari muslim, karena mereka akan membagi tentara itu terus diserang secara bersamaan. Jadi untuk menghilangkan kemungkinan pasukan muslim berkonsolidasi gitu misalnya. Jangan sampai mereka berkumpul di satu tempat dan itu tidak diinginkan oleh Herakles karena itu akan lebih menyulitkan dibanding menyerang mereka secara terpisah. Untungnya strategi ini diketahui lebih dulu oleh pasukan muslim gitu, dari tentara Bizantium yang mereka tangkap gitu, diinterogasi, dan akhirnya pasukan muslim tahu apa yang direncanakan Herakles. Karena itu Khalid bin Walid menyarankan untuk menarik mundur semua pasukan yang ada gitu untuk berkumpul jadi satu gitu. Mereka mundur dari Damaskus, mereka mundur dari Palestina, semua mundur semua, ditinggalkan kota yang tadinya sudah dikuasai. Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan terancam akan musnah semua gitu istilahnya, tanpa menghasilkan apa-apa. Jadi mereka mundur dulu gitu. Dan tempat yang menjadi pilihan akhir, dia sebelumnya ada satu tempat lagi, saya lupa apa namanya ya. Cuma karena beberapa perhitungan, beberapa pertimbangan, akhirnya mereka memilih lokasi yang bernama Yarmouk gitu. Dan itu posisinya cukup strategis gitu. Jadi di dalam perang ini Khalid bin Walid sangat cerdas gitu misalnya, karena dia memilih medannya sendiri gitu, tempat perang gitu istilahnya. Jadi sebelum perang ini dimulai pun sebenarnya sudah dimenangkan dengan dia bisa memilih tempat sendiri, dan Roma pun mengikuti ini karena memang mau bagaimana lagi, mau tidak mau tentara Roma ini yang mengejar di mana tempat pasukan muslim itu berada gitu istilahnya. Kalau tidak mengejar ya mereka akan kembali lagi pastinya kan. Percuma dong istilahnya untuk bayangkan mengumpulkan, jangankan untuk berperang ya, baru mengumpulkan pasukan aja ini uang yang dikeluarkan ini sudah sangat besar. Dari segi logistik, gaji, apa segala macam ini sudah sangat besar. Jadi kalau misalkan sebuah kampanye perang dilaksanakan tanpa menghasilkan sesuatu gitu, itu tentunya sangat merugikan istilahnya. Apalagi perang kan khususnya kan dibebankan akhirnya kembali lagi kepada masyarakat, dari pajak apa segala macam kan istilahnya. Jadi kalau tidak menyelesaikan masalah, percuma untuk sudah mengumpulkan pasukan, akhirnya dia ya mau tidak mau mengikuti, mengejar ada di mana nih tentara muslim nih gitu istilahnya. Kalau untuk mundur sepenuhnya tentara muslim, istilahnya waktunya tidak cukup juga kan istilahnya, karenanya Khalid bin Walid mencari lokasi yang menguntungkan untuk dia gitu istilahnya, bagaimana dia bisa memanfaatkan pasukan yang ada gitu ya. Ada banyak estimasi gitu dari beberapa sumber. Ada yang bilang kalau pasukan muslim jumlahnya 36.000, sementara Bizantium itu 40.000, ada yang bilang 60.000 lawan 70.000, 15.000 lawan 20.000, bahkan ada yang sampai 40.000 tentara muslim lawan 150.000. Tapi yang pasti para historian sepakat kalau jumlah mereka itu sekitar 2:1 lah, atau 3:1. Jadi perbedaan banyaknya itu. Tapi dengan jumlah yang sedikit, Khalid bin Walid berhasil bertahan cukup lama gitu. Bahkan pada akhirnya malah memukul mundur, menghancurkan pasukan yang dipimpin oleh Theodor ini, pasukan Roma ini. Singkat cerita, Khalid dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit berhasil menghancurkan pasukan Bizantin, dan ini menjadi awal pembuka mata dunia bahwa telah lahir kekuatan baru, yakni Kekhalifahan Rasyidin. Beberapa tahun kemudian, Mesir juga takluk di tangan muslim. Dengan jatuhnya Mesir, Roma semakin terpuruk. Karena Mesir kan wilayah penting, penghasil gandum segala macam untuk makanannya, untuk makan. Beberapa tahun kemudian Sasanid juga sudah sepenuhnya hancur, sudah dikuasai oleh umat muslim, dan butuh waktu beberapa abad lamanya bagi Bizantium untuk kembali mencoba untuk menguasai wilayah Levant ini dengan memanfaatkan pasukan perang salib.
Meskipun pada endingnya pasukan perang salib ini lebih banyak merugikan Bizantium daripada membantu mereka untuk mendapatkan wilayah Levant ya, karena pada saat itu kan mereka kan dibantu pasukan Crusader ini untuk melakukan jihad mereka lah istilahnya ya. Tapi dengan janji kalau mereka sudah menguasai wilayah itu nanti diberikan lagi ke Kekaisaran Bizantium. Tapi pada akhirnya mereka menguasainya sendiri gitu. Tidak ada yang dikembalikan ke Bizantium. Padahal Bizantium sudah banyak memberikan sokongan dana, logistik segala macam gitu pada pasukan perang salib ini. Untuk lebih detailnya bagaimana tentang perang Yarmouk berlangsung akan saya ceritakan di episode berikutnya. Itu kalau Pak Arifin memberi tugas yang serupa ya. Terima kasih sudah menonton. Walahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.